orang lain nggak pernah gitu ke aku, tapi akunya gitu, ngerti nggak? Kayak aku tuh dekat sama orang gitu ya, dekat sama orang, terus akunya ngerasa aku tuh nggak pantas buat siapa-siapa gitu. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta saat kau tinggalkan aku untuk selamanya. Yeay. Jatuh air mataku menangis pilu. Halo, nama saya Ari Nugraha, asal saya dari Bandung dan sekarang saya tinggal di Tanjung Sari. Keseharian saya sekarang jadi host di Bigo dan juga sebagai penyandang gagal ginjal, disabilitas juga. Cuci darah rutin seminggu 2 kali. Jadi Kak, saya penyandang disabilitas sejak lahir ya, sejak lahir dan saya menjalani aktivitas dengan nggak mau dibedain gitu, nggak mau dibedain dengan orang-orang yang cacat pada umumnya, mohon maaf ya. Saya pengen disamakan dengan orang normal gitu, dan saya berusaha sebagaimana mungkin, senormal mungkin ingin mengikuti orang normal pada umumnya. Alhamdulillah gitu ya, dengan keadaan saya yang seperti ini dari lahir, saya bisa naik motor, bisa melakukan segala aktivitas ya, main bola segalanya. Saya bisa melakukan seperti orang normal lainnya dan menjalani dengan ikhlas aja gitu. Punya hobi yang menurut aku spesial gitu ya. Aku main musik, aku bikin lagu, aku bernyanyi, dan banyak hal yang bisa aku lakukan seperti orang normal lainnya, seperti ya gitu, naik motor. Maksudnya aku bisa nyetir sendiri gitu, bisa melakukan aktivitas olahraga, lari dulu pernah, bisa lari, bisa main bola, ya pada orang normal umumnya aja, karena aku nggak mau dibedain sama sama orang-orang normal lainnya. Aku nggak mau disebut orang cacat gitu, aku orang normal gitu. Perasaan minder yang saya alami itu kalau misalnya beberapa hal yang saat ini sih sebenarnya gitu ya. Dulu sebelum saya sakit gagal ginjal, saya bisa melakukan apapun yang teman-teman saya lain lakukan gitu. Tapi semenjak gagal ginjal mungkin banyak hal yang buat saya minder, seperti seperti beberapa hal mungkin yang tidak bisa saya lakukan seperti dulu, seperti melakukan olahraga atau hal-hal yang capek yang lainnya. Dulu saya manggung, sekarang saya nggak bisa manggung gitu. Itu sih yang buat jadi saya minder, ngerasa diri saya tuh nggak berguna kadang-kadang gitu. Kadang-kadang saya ngerasa, ya Allah, kenapa saya udah dikasih kayak gini terus dikasih sakit lagi gitu. Itu sih yang buat saya minder sama orang lain gitu. Kadang itu yang buat saya sedih juga gitu. Itu sih. Jadi cara ngatasin keminderan aku tuh ya selain dari diri akunya sendiri gitu, aku punya support system yang sangat baik ya dari keluarga gitu. Keluarga aku yang benar-benar suportif, apapun yang aku inginkan, apapun yang aku jalani sekarang, mereka tetap support, mereka tetap dukung aku. Dimana kala aku misalnya
drop dari kesehatan aku, dari mental aku, mereka selalu ada buat aku gitu. Jadi itu sih yang buat aku buat aku bangkit gitu, yang buat aku tetap semangat jalan hidup. Jadi buat aku sih kalau mereka tetap ada dan dari akunya juga tetap semangat sih, semua masalah-masalah itu apalagi kemindaran bisa diatasi sih kalau kata aku gitu sih. Gak pernah sih sebenarnya, aku nggak pernah mengalami diskriminasi dari orang lain sih sebenarnya, karena tapi yang orang lain nggak pernah gitu ke aku, tapi akunya gitu, ngerti nggak? Kayak aku tuh dekat sama orang gitu ya, dekat sama orang, terus akunya ngerasa aku tuh nggak pantas buat siapa-siapa gitu. Jadi ngerasa kayak kalau misalnya kita punya pasangan gitu ya, saya misalnya pengen sama seseorang gitu, saya selalu mikirnya gini, dia berhak mendapatkan yang lebih dari aku gitu, maksudnya gitu, tanpa harus tersiksa dapat orang yang seperti aku. Aku sering banget mikir kayak gitu, sering banget. Padahal orang lain tuh nggak ada yang diskriminasi aku, nggak ada sama sekali. Mereka semuanya justru kebanyakan yang salut sama aku gitu. Tapi akunya aja, dari akunya. Jadi problemnya itu semuanya dari dalam diri aku gitu. Jadi di umur aku yang 26 ini, semakin dewasa aku semakin bisa menerima diri aku apa adanya gitu. Karena di umur aku yang mungkin yang dari kecil sampai umur 24 ya, sebelum aku sakit gagal ginjal, aku bisa menerima seutuhnya aku sih. Tapi di saat aku sakit, di saat aku gagal ginjal dan harus cuci darah selama seminggu 2 kali, aku tuh ngerasa hidup ini tuh udahan gitu, ngerti nggak sih? Kayak kenapa dunia ini semuanya nggak adil buat aku gitu. Aku tuh nggak bisa terima gitu. Aku dari keadaan lahir kayak gini, ditambah lagi sakit gagal ginjal, aku ngerasa bahkan aku nyalahin Tuhan gitu. Sampai aku nyalahin Tuhan, sampai astagfirullah gitu ya, aku gimana ya bilangnya gitu, aku sampai nyalahin Tuhan, sampai kufur sama Allah gitu. Aku nggak nerima diri aku, tapi dengan berjalannya waktu, dengan support system sih intinya mah gitu. Balik lagi support system yang mana mama aku, adik aku, saudara-saudara aku semuanya support aku, bilang, "Ai, hidup kamu masih panjang, cita-cita kamu masih belum dicapai. Mau pengen lihat kamu sukses, mau pengen lihat kamu punya keluarga. Kamu nggak bisa nyerah sekarang gitu." Bahkan di saat-saat aku drop, hampir meninggal, sampai nggak tahu udah berapa kali aku hampir meninggal, sampai saturasi oksigen udah 34, udah 40, itu sangat-sangat sesak ya posisinya waktu itu. Dan aku bisa lewatin itu karena dorongan dari mereka sih. Yang aku ingat cuma ibu aku, keluarga aku, udah. Dan pada akhirnya di umur aku yang sekarang, aku bisa nerima aku apa adanya. Aku bisa nerima apapun yang aku dapatkan gitu. Entah itu penyakit, entah itu musibah, entah itu rezeki, entah itu sukacita, aku terima ikhlas lillah karena Allah gitu. Alhamdulillah aku terima gitu dengan lapang dada. Untuk fasilitas yang diberikan pemerintah, saya rasa untuk yang disabilitas yang kayak saya ini, tapi saya kan tidak pakai kursi roda ya, saya pakai tongkat. Untuk saya sih aman gitu. Untuk saya sih aman karena saya tidak perlu membutuhkan bantuan khusus atau sarana khusus yang harus saya
gunakan gitu. Kalau misalnya untuk penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda, mungkin pemerintah Indonesia masih kurang kurang memperhatikan lah mungkin ya. Kayak misalnya kan kalau pakai kursi roda kan ada jalanan yang landai kayak gitu-gitu kan. Kalau saya yang pengguna tongkat, saya nggak perlu sih sebenarnya. Cuman ya untuk penyandang disabilitas yang mungkin menggunakan kursi roda, saya rasa pemerintah harus lebih memperhatikan itu, karena bagaimanapun mereka pun memiliki hak sebagai warga Indonesia yang bisa menjangkau segala fasilitas dengan dimudahkannya sarana-sarana yang bisa memudahkan mereka untuk mengakses itu gitu, mengakses sarana-sarana yang sudah disediakan gitu. Jadi ya itu sih kalau kata aku sih. Aku nggak pakai kursi roda itu karena karena aku dari kecil udah pakai tongkat sih, karena nggak mau aja gitu. Kalau pakai kursi roda kan nggak fleksibel ya gitu ya. Kalau kursi pakai tongkat saya tuh bisa lari, bisa lebih fleksibel lah gitu, bisa lebih fleksibel, terus bisa ngelatih otot tangan juga kan gitu kan. Kalau pakai kursi roda rasanya kan kayaknya tuh butuh banget bantuan orang gitu kan ya, sulit untuk mandiri. Tapi ada sih beberapa pengguna disabilitas yang pakai kursi roda yang mandiri gitu. Tapi kalau saya juga kalau misalnya di rumah sakit, kalau misalnya keadaan saya lemas juga saya pakai kursi roda kadang gitu, karena nggak kuat jalan gitu. Tapi untuk aktivitas sehari-hari sih saya lebih pilih tongkat karena lebih fleksibel aja sih. Banyak hal sih sebenarnya, banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai penyandang disabilitas gitu ya. Mau apapun itu sih sebenarnya ya kalau kata aku ya. Justru penyandang disabilitas kayak kita ini akan menjadi highlight, akan menjadi sorotan. Jadi unik gitu, ngerti nggak? Maksud aku beberapa hal yang mungkin dilakukan oleh orang-orang normal pada umumnya, misalnya kita buat video atau buat musik atau apapun itu, kalau kitanya keadaan disabilitas dan kita bisa melakukan hal yang mungkin lebih dari orang yang normal pada umumnya, itu akan menjadi hal yang sangat menarik buat karya gitu, karena itu mengundang, ya saya nggak bisa munafik, mengundang simpati, mengundang empati gitu kan. Jadi orang-orang jadi suka gitu ngelihatnya, karena ini unik, karena ini inspirasi gitu. Itu sih kalau kata aku sih. Bisa melakukan apa aja. Pengalaman aku dalam berkarya ya gitu ya. Aku dulu salah satu kontestan Indonesian Idol tahun 2012 kalau nggak salah ya. Aku masih umur 16 waktu itu. Sampai ke Jakarta waktu itu di audisi sama juri yang utama ya, Agnes, terus Ahmad Dhani sama Anang, tapi di situ nggak lolos sih. Terus aku pernah bikin band juga, pernah bikin mini album juga di band itu, yang sekarang bandnya ada di Majalengka. Udah bikin video klip juga. Udah sempat rilis juga waktu itu, sempat mau di Go Industri, tapi karena waktu itu kendalanya waktu dan kesempatan mungkin ya, jadi batal gitu. Dan sekarang bandnya udah bubar, mungkin nggak tahu masih ada ya. Sayangnya sih yang keluar gitu, yang keluar. Terus dan saya sekarang juga lagi ngegarap beberapa lagu buat adik saya yang mau go industri juga. Dia mau jadi penyanyi profesional. Saya yang buat lagu. Dan kalau sekarang aku ngerjain untuk hobi aku dan kerjaan aku sih sekarang jadi host Bigo aja gitu. Host Bigo gitu. Paling itu sih yang pengalaman karya-karya aku sih, gitu aja. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta.
kepadaku. Beri sedikit waktu, biar cinta datang karena telah terbiasa kepadaku. Ini salah satu lagu ciptaan aku gitu ya, yang dibawain sekarang sama aku sama Aldi. Selamat tinggal kasih, ku harap kau bahagia di sana. Meski dunia kita berbeda, oh, mengapa baru kini ku rasakan hangat kasihmu saat kau tinggalkan aku untuk selamanya. Yeay. Pesan aku buat teman-teman yang penyandang disabilitas atau penyintas gagal ginjal, pokoknya pesan aku sih tetap semangat ya. Semangat jalanin hidup, ikhlas. Apapun yang kita hadapi sekarang, jalanin aja. Jangan, kita nggak pernah tahu masa depan itu. Kita nggak pernah tahu, karena aku selalu percaya masa depan itu random. Kita kita nggak pernah tahu ke depannya gimana. Yang kita fokus itu adalah hari ini. Kita fokus hari ini, jalani dengan ikhlas, dengan semangat, dengan penuh penuh sukacita, dengan energi yang full gitu. Jadikan hari ini tuh buat kamu tuh hari terakhir kamu di dunia ini. Jadi maksimalin ibadahnya. Kalau bikin karya, maksimalin karyanya. Kalau misalnya jalani penyembuhan, maksimalin semuanya pokoknya. Jadi jalani hari ini. Jangan takut sama masa depan, karena kita nggak pernah tahu masa depan. Untuk Ari Nugraha dari Klik Kelas, hashtag selalu bertumbuh. Untuk Ari Nugraha dari Klik Kelas, berbeda namun tetap sama adalah cara Tuhan memberikan keunikan kepada diri setiap manusia. Kelebihan dan kekurangan menjadi penyeimbang untuk manusia tetap membumi, karena diri ini semata hanya milik Sang Pencipta. Keistimewaanmu menjadi semangat dalam diri untuk terus bersyukur atas apa yang dimiliki saat ini, karena keterbatasan bukan halangan untuk meraih kesuksesan. Tertanda Klik Kelas.